di dunia ini Iya. pernah ada tantangan paranormal challenge, pernah denger nggak? Enggak. Di dunia ini tahun 1965 sampai tahun 2015 di Amerika ada tantangan dari James Randi, pesulap. Dia menantang seluruh dukun di dunia untuk nunjukin satu aja ilmu yang tanpa trik. Indonesia juga mengirim orang yang dianggap sakti pada saat itu ke Amerika. Hadiahnya adalah kalau terbukti tanpa trik, hadiahnya $1 juta, 15 miliar kalau sekarang. Iya. Karena dolar udah 15.000. Nah, akhirnya semua dukun-dukun di dunia datang. Dan tidak ada satupun yang terbukti itu ilmu beneran. Ada triknya. Iya, semuanya Dia dibongkar. bongkar semua di Dari situ. mulai ada salah satu praktisi tenaga dalam ngakunya. Jadi dia bisa geser buku tanpa nyentuh. Jadi buku nih dibuka gitu, klep kebalik satu lembar tanpa nyentuh. Iya, telekinetis. Nah, iya, bilangnya telekinesis di panggung. James Randi, orang-orang tuh ngira udah James Randi kalah. Kena nih. nih lo, James Iya, Randi kena lo. nih. Iya. Dia ilmunya asli. James Randi datang ke panggung, nggak ngomong-ngomong, bawa styrofoam yang udah dihancurin. Bukunya ditaburin styrofoam pinggir-pinggiran. Iya. Set. Terus silahkan kalau kamu bisa balik kertasnya, kamu dapat $1 juta. Dia nggak bisa. Nggak bisa. Oh, triknya di situ. Triknya pakai angin. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Pesulap merah memang sedang viral, dan ada yang mengaitkannya dengan James Randi, pesulap yang juga membongkar keberadaan dukun dan tipuan-tipuan dukun internasional serta paranormal internasional. Bahkan dia juga menggelar banyak sayembara. Barang siapa yang bisa membuktikan kemampuan supranaturalnya, James Randi akan memberikan hadiah jutaan dolar. Dan apa bedanya pesulap merah dengan James Randi yang pada masanya sama-sama pesulap, kemudian aktif membongkar praktik sihir dan perdukunan? Banyak dukun dan praktik perdukunan yang terbuka kedoknya akhirnya gulung tikar. Sedangkan kelompok pendukung dukun menyebarkan berita bahwa pesulap merah tidak mempercayai keberadaan alam gaib. Namun, hal ini berbeda karena pesulap merah dengan James Randi berbeda. Setelah menganalisa berbagai video di channel YouTube, maka bisa disimpulkan bahwa ada perbedaan mendasar di antara pesulap merah dengan James Randi. James Randi kemudian tidak percaya adanya alam gaib hingga tak percaya keberadaan Tuhan atau ateis. Sedangkan pesulap merah percaya adanya alam gaib dan keberadaan Tuhan, namun tak percaya pada orang yang mengaku bisa berhubungan dengan alam gaib, karena faktanya metodenya bisa ditiru dan dijelaskan secara sains. Kalaupun ada orang yang sanggup berhubungan dengan alam gaib, sebaiknya berhubungan langsung ke Sang Penguasa, Tuhan yang Maha Tinggi, bukan kepada jin atau makhluk receh lainnya. Sedangkan Marcella Dival juga percaya bahwa kekuatan tertinggi adalah doa, ucapan yang sering dilontarkan oleh pesulap merah. Pada tahun 2012 banyak teman pesulap merah yang beralih menjadi orang pintar atau paranormal gara-gara pertunjukan sulap mulai sepi. Atas kejadian ini pesulap merah merasa perlu membuktikan atau membedakan antara orang pintar paranormal yang berkedok untuk menipu masyarakat dengan orang yang betul-betul diberi keistimewaan bisa berhubungan dengan alam gaib. Bagi pesulap merah, orang yang betul-betul diberi keistimewaan bisa berhubungan dengan alam gaib, perilakunya rendah hati, tidak menunjukkan keistimewaan dirinya. Aksi yang menghebohkan, pesulap merah mendatangi Gun Samsudin di Padepokan Nur Zat Sejati Blitar, kemudian menjadi heboh di masyarakat. Lalu benarkah dengan membongkar tipuan orang pintar atau paranormal artinya sama dengan memutus mata pencaharian atau sumber rezeki orang tersebut? Bagi pesulap merah, mereka adalah kelompok penipu, tindakan kriminal yang bisa disamakan dengan pencuri. Seperti halnya, apakah jika polisi menangkap pencuri dianggap memutus rezeki pencuri? Nah, begitulah bahwa James Randi memang memilih tidak mempercayai alam gaib, karena hal-hal yang diceritakan dalam kitab perjanjian baru dan perjanjian lama banyak yang tidak masuk akal. Sementara pesulap merah percaya alam gaib berdasarkan isi kitab Al-Quran. Akhirnya jadilah lebih pintar dari orang pintar, lebih normal dari paranormal, kata pesulap merah. BTW, ada tuduhan menarik ditujukan ke James Randi bahwa beliau sebenarnya seorang yang diberi keajaiban, bisa berhubungan dengan alam gaib. Namun James Randi selalu membantahnya dengan mengatakan bahwa semua yang dilakukan hanyalah trik, sulap, dan tipuan.
Udah viral juga tuh. Kalau pelet ada, seharusnya ada pemulung yang pacaran dengan artis. Iya juga. Ya lu harusnya pacaran sama pemulung harusnya. Iya. Mau nggak? Nggak mau. Nggak mau kan? Harusnya. Kecuali pemulungnya kaya. Nah itu iya kan, oh, itu dia. Makanya. Nggak ada berarti itu ya. Iya nggak ada lah. Jadi yang ada tuh apa dong? Ya yang ada pelet itu sebenarnya gini. Pelet itu adalah biasa dipakai sama orang-orang yang nggak percaya diri kan. Yang nggak percaya diri ngobrol sama lawan jenis, PDKT sama lawan jenis, akhirnya dia berusaha pakai pelet. Padahal sebenarnya kalau dia percaya diri ya nggak usah pakai pelet aja. Jadi kayak gini lah. Misalnya gue kurang percaya diri nih buat deketin lu nih, ya kan? Gue pasti datang ke dukun, Pak saya mau deketin si Dennis tapi susah nih Pak, dikasih pelet nih. Nah yang tadinya gue nggak berani ngajak kenalan lu, karena gue udah pede nih, wah dia pasti suka. Gue jadi berani ngajak kenalan lu kan, kayak gitu. Psikologi jadi, ya? Iya, jadi berani ngajak ngobrol. Yang tadinya ngobrol mungkin gugup-gugup, jadi berani. Kayak gitu. Ya, lebih nyambung ya guys bintang tamu kita ya. Iya. Baju. Apa sih? Oh. Lebih nyambung ya guys hari ini ya guys dibanding yang kemarin. Iya. Bener-bener masuk akal. Iya, Sebenarnya jadi- semuanya itu psikologis ya. Psikologis sebenarnya. Nggak ada yang nggak sampai saat ini sih, bahkan bukan gue doang ya, James Randi itu dari tahun 1965 sampai 2015 nantang dukun sedunia loh. Indonesia termasuk ikutan ke sana. Nggak ada satupun yang bisa berhasil nunjukin ilmu tanpa trik. Semuanya kebongkar. Semua pakai trik ya. Semuanya. Kayak bahkan ada yang badan magnet ya. Ngakunya badan magnet, tau nggak sih badan yang ditempelin setrika gitu bisa nempel Nggak tahu. nggak jatuh. Dulu sempet viral juga di Indonesia. Ada dari negara lain yang datang ke sana bilang nih tubuh saya magnet. Dia praktekin tuh nempel semua. Setrika, benda-benda metal, sendok, garpu nempel. James Randi keluar nyamperin dia ya ke panggung bawa bedak. Terus disuruh copotin, badannya dibedakin. Tempelin, kalau tetap bisa nempel saya kasih $1 juta. Nggak bisa jatuh. Jadi memang kelainan Dia pakai apa itu? itu kelainan di diri dia, banyak zat minyak di tubuhnya. Jadi lengket badannya. Gitu. Oh, Ditaburin bedak kan jadi licin. Oh iya bener-bener. Ini Iya. jadi loss. Iya, Bener-bener. kayak gitu. Jadi Psikologi. udah banyak banget yang dibongkar sama James Randi. Nah, makanya gue disebut-sebutnya penerus James Randi. Padahal enggak, guys. Gue enggak, inspirasi gue bukan James Randi sebenarnya. Karena gue memang di atas diri gue sendiri aja. Gue miris banget. Karena yang ketipu-ketipu perdukunan ini kebanyakan kelas menengah ke bawah. Iya. Walaupun ada juga yang menengah ke atas tuh. Ada juga, ada. Bahkan S2, S3 ketipu sama perdukunan. Nah, Banyak. karena banyak yang kurang edukasi di bidang hal tersebut. Makanya lah gue berusaha untuk ya udah nih gue edukasiin aja lah biar nggak ada lagi yang dibodoh-bodohi gitu. Jadi mentor lo bukan ini ya.